Selamat siang para netizen dimanapun berada, lebih khusus para netizen yang ada di Sulawesi Utara, lebih khusus lagi di Minahasa Selatan, daerah asal saya lahir dan besar di sana. Selamat siang semuanya. Saya hari ini ingin bahas tentang batik. Hari ini saya pakai batik warna merah dengan corak-corak sedikit-sedikit kuning. Kalau dulu waktu ikut pramuka ada juga merah sama kuning dipadukan. Itu namanya semafor. Semafor itu digunakan untuk komunikasi jarak jauh. Komunikasi jarak jauh dan harus terampil memainkannya. Kemudian orang yang membaca juga semafor dari jauh itu harus terampil juga membacanya. Nah, hari ini saya menggunakan batik merah dengan corak-corak kuning sedikit-sedikit. Ternyata perpaduan warna ini keren juga gitu. Jadi saya anjurkan orang Minsel itu kalau misalnya mau pakai batik, cari yang warna merah ada sedikit-sedikit kuning, supaya perpaduannya pas. Nah, batik ini saya sudah beli sekitar 2 tahun lalu ya. Cukup mahal batiknya ini. Harganya 7,5 juta. Tapi jangan kaget dulu, saya nggak akan beli kalau 7,5 juta. Waktu itu diskon 10%, diskon 90%, kemudian didiskon lagi 90%, jadi 2 kali diskon 90%. Jadi jatuhnya cuma 75.000. Kalau beli baju jangan mahal-mahal, dijual tuh murah-murah. Apalagi kalau batik. Hari ini kebetulan di Jakarta memang orang lagi rame pakai batik, selain karena ini hari Jumat, juga katanya hari ini hari batik nasional. Nggak tahu benar atau enggak hari batik nasional. Nah, ini kalau orang Minsel pakai lebih mantap memang kalau warna merah begini. Tapi harus ada sedikit-sedikit kuning supaya ada perimbangan. Kalau mau suka ada perubahan, ya tentu memang harus bisa tampil beda. Hari ini saya menuju ke kantor sudah agak siang. Dari rumah tadi start kurang lebih jam 10.30. Karena harus trika dulu nih baju ini supaya bagus. Di Minsel kalau misalnya waktu lalu 5 tahun lalu ya, begitu bupati baru yang diusung oleh PDI Perjuangan semua langsung merah. Tapi setelah itu berubah karena situasi. Nah, berubah. Dan memang ya begitulah kalau misalnya perpolitikan di Minahasa Selatan itu akhirnya sampai ke ASN itu, aparatur sipil negara itu sulit membedakan apakah dia berposisi sebagai abdi negara atau jongos dari bosnya. Ya kan? Masih lebih keren abdi negara daripada jongos penguasa. Kalau jadi jongos penguasa maka memang dia tidak bebas pakai baju. Hati-hati pakai sempak juga warna kuning atau warna merah kalau tidak sesuai dengan selera daripada penguasa, bisa non-job, bisa dimutasi. Nah, kemarin juga saya baca salah satu status dari salah seorang yang berpengaruh di Minahasa Selatan. Status yang mengancam keberadaan THL, tenaga harian lepas. Cuma kasih yang tenaga harian lepas, wong tuh gaji lagi tidak lancar, masih juga ditakut-takutin. Hati-hati kalau misalnya pakai baju. Jangan salah pakai baju kok akhirnya tahun depan tidak diperpanjang lagi THL-nya.
Jadi bagi THL Minsel itu saya menghimbau supaya gunakanlah hak politik kalian secara mandiri, secara bebas, secara rahasia. Ada yang bersifat pasif dalam politik, tapi ada juga yang bersifat aktif. Kalau mau pingin perubahan di Minsel, memang mesti ganti baju dari kuning jadi merah Pak kita. Karena selama kurang lebih 10 tahun itu, Enteru pasar di Amurang itu tidak selesai-selesai. Dulu waktu Amurang masih ibu kota kecamatan, bioskop Riki 2. Tapi setelah jadi ibu kota Kabupaten Minahasa Selatan, ini ada bioskop. Itu artinya apa? Artinya banyak investor yang malas masuk di Minsel. Kenapa? Karena ya itu dia. Barangkali karena menurut penilaian para investor, perkembangan pembangunan di Minahasa Selatan itu agak lambat, tidak merangsang pertumbuhan ekonomi, dan prospeknya tidak cerah, sehingga investor tidak mau masuk. Nah ini berbahaya sebetulnya dalam pembangunan di Minsel. 10 tahun terakhir ada satu hotel yang dibangun di sana, indikator yang ya ada pertumbuhan, tapi sedikit. Bahkan dulu waktu hotel ini mau dibangun, digembar-gemborkan hotel bintang 5. Saya sendiri langsung kaget. Mana mungkin bisa hotel bintang 5 bangun di Amurang? Oh, ternyata hotelnya saya udah nginap sekali di situ. Hotelnya bagus juga, bagus. Cuma untuk kelas itu bintang 3 kalau nggak salah itu. Karena dilihat dari luas kamar, kemudian lobi, kemudian fasilitas penunjang lainnya itu belum bintang 4 sih kalau menurut saya. Bintang 3 kali ya. Oleh karena itu ya memang Minsel membutuhkan perubahan. Ke depan perlu perubahan. Bagaimana supaya perubahan? Ya tentu harus ganti supir. Tapi kalau ganti supir, harus betul-betul ganti supir. Jangan sampai supir diganti tapi yang mengganti supirnya keneknya. Ya kan? Nah ini kalau kemarin tadi, tapi ya ini konotasi kenek nih ada 2 juga nih. Aduh, ada kenek. Tapi kalau yang merah dia bukan kenek dia. Dia itu ya karena Pak FDW itu wakil ya dia bukan kenek. Dia supir cadangan gitu loh. Supir cadangan. Nah, memang ini kalau mau perubahan supaya itu kendaraan lari kencang harus kasih ke supir cadangan karena dia sudah tahu liku-likunya. Kalau kasih yang kenek, waduh berat ini. Saya takut malah parkir aja dia nggak bisa. Sehingga nanti kenek ini karena dia belum terampil, ya nggak bisa maju-maju mobilnya. Cuma bisa mobilnya stasioner, jalan di tempat, ya kan? Stasioner dan jalan di tempat. Itu yang berbahaya. Jangan sampai juga pembangunan di Minsel akhirnya jalan di tempat lagi, nggak ada perubahan sama sekali. Ini yang dikhawatirkan, sangat-sangat dikhawatirkan kalau misalnya kenek yang bawa jalan di tempat di Minsel. Oleh karena itu ya untuk perubahan tentu harus ganti supir. Tapi ganti dengan yang sudah bisa bawa mobil gitu loh.
Jangan masih connect tuh, masih training. Aduh, kalau masih training ini nggak bisa kencang nih. Kalau masih training nggak bisa kencang. Ini kayak ini, saya ini ke kantor sudah siang, udah terlambat ini. Jadi terpaksa harus sedikit ngebut. Jadi Minsel harus berubah. Berubahlah. Bagaimana mau berubah? Pertama, rubah dulu dari warna nih, ganti baju nih. Pakai merah rupa kita supaya bagus. Nah, namun demikian juga untuk di provinsi orang Minsel juga bagaimana ya? Agak sedikit mengecewakan juga karena Sulawesi Utara itu pembangunannya masih banyak terfokus di Minahasa Utara dan Bitung. Di Minsel belum dikutak-atik. Tapi dengan harapan kalau jadi satu urat, ya tentu Minahasa Selatan harus mendapat porsi pembangunan yang berimbang. Jadi menghimbau juga kepada pimpinan-pimpinan di provinsi itu yang cuma bangun-bangun di daerah Minahasa Utara, Bitung dan sekitarnya, kemudian Minahasa Selatan itu Kota Mobagu, Pulang Mongondo itu tidak diapa-apain. Jadi mohon perhatian, kiranya dapat diseimbangkan nih pembangunan yang ada di Minahasa Selatan. Minahasa Selatan adalah kabupaten yang memiliki posisi strategis sebetulnya untuk pusat distribusi Sulawesi Utara. Jadi seharusnya pelabuhan pelabuhan untuk bongkar muat barang logistik dari daerah Jawa dan dari luar negeri cocok itu bangunnya di Minahasa Selatan. Harus ada kolaborasi. Mudah-mudahan kalau satu urat kolaborasi, maka dalam periode kedua ODSK kita berharap Minahasa, kalau misalnya PSDW yang pimpin, akan memperoleh pembagian porsi yang berimbang dengan Minahasa Utara dan Bitung. Kira-kira demikian. Saya sebentar lagi udah mau keluar dari tol. Ini saya ngebut ini gara-gara terlambat ini. Cuma emang begitu terang kalau kerja di swasta memang nyanda itu. Ya kecuali kalau misalnya memang kepentingan, kadang-kadang masih subuh jalan. Tapi ini karena kepentingan nggak terlalu mendesak. Nanti ada meeting siang jam 2, ya jadi boleh. Yang penting pagi-pagi sepantau, staf sudah menjalankan tugasnya, sudah berada di meja masing-masing, ya orang kurang datang belakangan. Demikian pembahasan batik merah.